tengah gurun Persia yang luas, terhampar sebuah kota tua bernama Isfahan. Kota ini tidak hanya dikenal karena arsitekturnya yang menawan, tetapi juga menyimpan jejak sejarah yang kompleks dan misterius. Salah satunya adalah keberadaan komunitas Yahudi yang telah menghuni wilayah ini selama berabad-abad. Mereka dikenal sebagai Yahudi Isfahan, sebuah kelompok yang telah menjadi bagian dari dinamika sosial dan spiritual Timur Tengah sejak masa kuno. Asal-usul Yahudi Isfahan berakar dari masa pengasingan bangsa Yahudi ke Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Setelah penaklukan Yerusalem oleh pasukan Babilonia, banyak orang Yahudi yang diangkut ke wilayah kekuasaan Babel, yang kemudian diperluas oleh Kekaisaran Persia. Ketika Kekaisaran Persia di bawah kekuasaan Raja Kores menaklukkan Babilonia, orang-orang Yahudi diberi kebebasan untuk kembali ke tanah mereka. Namun, tidak semua memilih kembali ke Yerusalem. Sebagian tetap tinggal di wilayah Persia, termasuk di kota-kota seperti Hamadan dan Isfahan. Dalam lintasan sejarahnya, Yahudi Isfahan berkembang menjadi komunitas yang berpendidikan, ahli dalam perdagangan, serta memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang teks-teks suci dan ilmu keagamaan. Mereka hidup berdampingan dengan mayoritas Muslim dalam kondisi yang kadang damai, kadang penuh tekanan, tergantung pada kebijakan para penguasa. Namun yang menjadikan Yahudi Isfahan begitu menarik perhatian bukan hanya sejarah masa lalu mereka, tetapi juga peran mereka dalam narasi akhir zaman. Dalam beberapa riwayat dan teks keislaman, khususnya yang diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad, disebutkan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul seorang tokoh besar dari kalangan musuh Islam yang dikenal sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang mengenakan jubah panjang berwarna hijau dan membawa senjata. Riwayat ini menimbulkan banyak spekulasi dan kajian mendalam, baik dari kalangan ulama, cendekiawan, maupun peneliti kontemporer. Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya Yahudi Isfahan yang disebut-sebut akan menjadi pengikut Dajjal? Apakah mereka masih eksis saat ini? Apakah pernyataan tersebut harus dipahami secara harfiah atau simbolik? Sebagian ulama menafsirkan hadis tersebut secara literal, bahwa akan ada sekelompok Yahudi dari Isfahan yang benar-benar akan mengikuti Dajjal. Ini diperkuat oleh kenyataan bahwa komunitas Yahudi di Isfahan masih bertahan hingga abad ke-21. Meskipun jumlah mereka telah menyusut drastis, mereka masih memegang tradisi, ibadah, dan identitas keagamaan mereka dengan kuat. Namun, sebagian lainnya memandang bahwa penyebutan Yahudi Isfahan mungkin lebih bermakna simbolik. Bisa jadi yang dimaksud adalah kelompok yang memiliki ideologi atau prinsip-prinsip yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid yang mendukung sistem anti-Tuhan yang dibawa oleh Dajjal. Dalam tafsiran ini, Yahudi Isfahan dipahami sebagai representasi dari kekuatan dunia yang mendukung sistem kegelapan, kediktatoran global, dan penindasan terhadap nilai-nilai spiritual dan kebenaran. Peran mereka dalam akhir zaman tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka bukan sekadar kelompok etnis atau agama, melainkan bagian dari narasi besar tentang pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Jika benar mereka akan menjadi pengikut Dajjal, maka itu adalah bentuk ujian besar bagi umat manusia, di mana manusia akan dihadapkan pada pilihan antara tunduk pada sistem palsu yang menjanjikan kenikmatan duniawi atau tetap teguh pada keimanan, meskipun harus menanggung penderitaan. Kisah Yahudi Isfahan adalah cerminan dari betapa sejarah dan masa depan bisa saling terkait. Mereka adalah simbol dari komunitas yang bertahan melalui gelombang sejarah, namun juga disebut dalam nubuat sebagai bagian dari konflik kosmis terakhir antara cahaya dan kegelapan. Mereka bukan sekadar kelompok yang hidup dalam buku sejarah, tetapi juga bagian dari cerita besar umat manusia yang akan mencapai klimaksnya di akhir zaman. Maka menjadi penting bagi umat manusia untuk memahami peran mereka, bukan dalam semangat kebencian, tetapi sebagai bentuk kesiapan spiritual dan intelektual dalam menghadapi tantangan akhir zaman. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak akan ditentukan oleh etnis atau asal-usul, melainkan oleh siapa yang tetap setia pada nilai-nilai ilahi di tengah badai kebohongan dan tipu daya yang datang menjelang kiamat. Melanjutkan kisah yang telah dipaparkan, komunitas Yahudi Isfahan tidak bisa dilepaskan dari dinamika spiritual dan geopolitik yang membentuk wajah peradaban Timur Tengah hingga saat ini. Mereka, selama berabad-abad, bukan hanya sekadar penduduk minoritas, tetapi juga penjaga tradisi kuno yang menyimpan warisan panjang dari ajaran-ajaran Taurat, Talmud, dan interpretasi lainnya yang berkembang dalam diaspora.
Dalam konteks sejarah, Yahudi Isfahan pernah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam bidang ekonomi dan intelektual di Persia. Mereka dikenal sebagai pedagang yang ulung, tabib yang andal, bahkan ada yang dipercaya sebagai penasihat istana. Meski sering menjadi sasaran kebijakan diskriminatif, komunitas ini mampu bertahan dan terus menjaga identitas mereka. Namun, ketika memasuki era modern, terutama setelah Revolusi Iran pada tahun 1979, banyak dari mereka memilih untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka dan bermigrasi ke Amerika Serikat, Israel, atau negara-negara Eropa. Saat ini, populasi Yahudi di Isfahan hanya tersisa dalam jumlah yang sangat kecil, namun mereka tetap memiliki sinagoga, sekolah, dan komunitas yang aktif. Kembali pada narasi akhir zaman, kehadiran 70.000 Yahudi Isfahan dalam hadis-hadis Nabi tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menyimpan misteri. Angka tersebut, dalam pandangan sebagian mufasir, tidak harus dipahami secara literal. Ia bisa menjadi simbol dari kekuatan besar yang terorganisir, disiplin, dan memiliki pengaruh global, yang mengikuti Dajjal karena tergiur oleh janji kemakmuran dan kekuasaan duniawi. Dalam banyak tafsir klasik maupun modern, Dajjal digambarkan sebagai tokoh yang datang dengan keajaiban, kemampuan luar biasa, dan program yang memikat hati manusia. Ia bisa menghidupkan yang mati, menurunkan hujan, dan menguasai bumi secara luas. Hal ini menyebabkan banyak orang, termasuk dari kalangan berilmu dan terhormat, akan terjebak dan menjadi pengikutnya. Dalam konteks ini, pengikut Dajjal dari Isfahan bisa juga diartikan sebagai golongan elit global yang memiliki kepentingan ideologis, politik, dan ekonomi dalam menyokong sistem dunia yang anti Tuhan. Tidak sedikit pula peneliti Muslim yang mengaitkan Yahudi Isfahan dengan proyek-proyek besar yang mengarah pada dominasi dunia melalui sains, teknologi, dan kekuatan ekonomi. Meskipun tidak semua Yahudi termasuk dalam golongan ini, narasi yang berkembang menggambarkan adanya kekuatan tertentu dalam tubuh Yahudi global yang akan menjadi tulang punggung sistem Dajjal. Sistem ini akan menolak semua nilai ketuhanan dan menggantikannya dengan nilai-nilai materialisme ekstrim, sekularisme mutlak, dan kekuasaan absolut manusia atas kehidupan. Dalam tafsir yang lebih luas, kehadiran Dajjal dan para pengikutnya, termasuk yang disebut berasal dari Isfahan, menjadi bagian dari rencana besar ujian spiritual akhir zaman. Ini adalah masa ketika iman akan diuji secara total, ketika kebenaran tidak lagi mudah dikenali karena dibalut oleh propaganda, teknologi canggih, dan manipulasi realitas. Sebagian ulama mengatakan bahwa umat Islam harus membekali diri dengan ilmu, iman yang kuat, serta kedekatan kepada Tuhan untuk menghadapi fitnah ini. Salah satu pelajaran penting yang bisa diambil dari penyebutan Yahudi Isfahan adalah pentingnya kewaspadaan terhadap kekuatan-kekuatan dunia yang terorganisir, yang bisa saja membentuk poros kekuasaan global anti kebenaran, sebagaimana sistem Dajjal digambarkan dalam berbagai literatur Islam. Pada akhirnya, penyebutan Yahudi Isfahan dalam konteks akhir zaman bukan bertujuan untuk menanamkan kebencian etnis, tetapi sebagai pengingat bahwa sejarah, spiritualitas, dan geopolitik saling terhubung. Ia menjadi simbol peringatan bagi umat manusia bahwa tantangan iman di masa depan akan semakin kompleks dan canggih. Maka bukan hanya kekuatan fisik yang dibutuhkan, tetapi juga kekuatan jiwa, pengetahuan yang luas, dan kebijaksanaan dalam melihat tanda-tanda zaman. Isfahan, dengan segala misterinya, tetap berdiri hingga hari ini sebagai kota yang menyimpan kisah masa lalu dan kemungkinan peran dalam masa depan yang belum datang. Apakah benar dari kota inilah akan muncul gelombang besar pengikut Dajjal? Ataukah ini hanyalah lambang dari sistem tertentu? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun yang pasti, bagi mereka yang beriman, tugasnya bukan menebak masa depan, melainkan mempersiapkan diri dengan amal, pengetahuan, dan kedekatan pada Tuhan, agar tidak termasuk dalam golongan yang tertipu oleh fitnah akhir zaman. Kisah tentang Yahudi Isfahan dan keterkaitannya dengan akhir zaman tidak berhenti pada sebatas catatan sejarah atau penafsiran hadis. Ia terus berkembang seiring zaman, menjadi bahan renungan mendalam bagi umat manusia, khususnya umat Islam, dalam menyikapi realitas dunia yang semakin kompleks. Kita tidak hanya berbicara tentang kelompok tertentu di sebuah kota kuno, tetapi juga tentang bagaimana simbolisme, kekuasaan, dan fitnah bisa menjelma dalam berbagai bentuk yang menipu mata dan hati manusia. Dalam perspektif eskatologi Islam, akhir zaman adalah periode di mana semua nilai akan diuji secara total. Kebaikan dan keburukan tidak lagi tampil dalam wujud yang jelas. Kebenaran akan dibungkus oleh kebohongan yang disusun dengan teknologi tinggi, dan kebatilan akan tampil dalam rupa yang meyakinkan.
Dalam konteks ini, para pengikut Dajjal yang dalam banyak riwayat disebut berasal dari berbagai penjuru dunia, bukan hanya mereka yang beragama Yahudi, melainkan siapa saja yang tunduk kepada sistem yang mengusung nilai anti Tuhan, kesombongan manusia, dan kekuasaan absolut di atas bumi. Yahudi Isfahan menjadi simbol yang disebut karena mereka adalah bagian dari kelompok yang dulu dikenal sangat terpelajar, memiliki jaringan kuat, dan tersebar dalam struktur sosial serta ekonomi Persia. Jika kita memahami Dajjal bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai sistem, maka pengikutnya tidak lagi hanya berupa satu etnis atau bangsa, melainkan koalisi global yang bergerak di bawah satu payung, penguasaan penuh atas kehidupan manusia, mulai dari spiritual, ekonomi, hingga teknologi dan informasi. Di era digital saat ini, ketika segala hal bisa direkayasa, ketika realitas bisa dimanipulasi melalui kecerdasan buatan, rekayasa genetika, pengawasan global, dan propaganda media, umat manusia berada di ambang bahaya yang nyata. Inilah atmosfer zaman yang digambarkan oleh Rasulullah dalam berbagai hadis tentang akhir zaman, di mana kebenaran menjadi asing dan kebohongan menjadi arus utama. Munculnya kekuatan global yang sangat terstruktur, yang mengendalikan sistem keuangan dunia, arus informasi, serta membentuk opini publik secara masif, menjadi salah satu indikasi bahwa umat manusia sedang menuju fase penting dalam sejarahnya. Yahudi Isfahan, dalam pengertian ini, bisa ditafsirkan sebagai bagian dari kekuatan simbolik yang dahulu punya peran penting dalam sistem kekaisaran. Dan kini, menurut banyak pengamat eskatologi, menjadi bayangan dari sistem yang akan menopang pemerintahan Dajjal. Namun, dalam semua narasi ini, Islam tidak pernah mengajarkan kebencian buta kepada bangsa atau suku tertentu. Apa yang ditekankan adalah kewaspadaan terhadap sistem, ideologi, dan kekuatan dunia yang membawa manusia menjauh dari nilai-nilai ilahi. Tidak semua Yahudi adalah pengikut Dajjal, sebagaimana tidak semua umat Islam akan selamat dari fitnahnya. Bahkan, dalam hadis disebutkan banyak dari umat Islam sendiri yang akan terpedaya oleh kehebatan Dajjal karena lemahnya iman dan kehausan mereka akan dunia. Tugas umat yang beriman bukan memburu siapa Yahudi Isfahan secara fisik, melainkan mengenali karakteristik sistem yang mereka dukung. Sistem yang menyuburkan kesombongan, menolak kenabian, memuja sains tanpa nilai, dan menciptakan tatanan dunia baru yang anti agama. Dajjal akan datang membawa solusi atas semua masalah dunia, tapi dengan harga yang mahal, menjual iman demi kenyamanan hidup. Iman yang sejati, seperti yang diajarkan para nabi, tidak mudah tergoyahkan oleh godaan dunia. Maka Nabi Muhammad berpesan agar umatnya menjaga keimanan dengan amal, zikir, membaca ayat-ayat pelindung seperti 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, dan terus meneguhkan hati agar tidak tergelincir. Yahudi Isfahan hanyalah bagian dari narasi besar ini. Ia adalah nama yang muncul dalam riwayat, namun di baliknya ada pesan penting, bahwa tantangan ke depan bukan hanya berupa pertempuran fisik, tapi pertempuran pemikiran, keyakinan, dan jiwa. Perang ini tidak bisa dimenangkan dengan senjata, tetapi dengan ilmu, iman, dan keberanian untuk tetap berdiri teguh di atas jalan yang lurus meski seluruh dunia berpaling. Karena pada akhirnya, fitnah Dajjal bukan tentang sosoknya, tapi tentang ujian yang ia bawa. Apakah manusia akan tunduk pada dunia yang ia bangun, atau tetap berpegang pada Tuhan meski harus kehilangan dunia itu? Ketika kita melanjutkan pembahasan ini, semakin jelas bahwa narasi tentang Yahudi Isfahan dan perannya di akhir zaman bukan semata tentang sekelompok manusia yang hidup di suatu wilayah, tetapi tentang sebuah konstruksi besar dalam sejarah umat manusia yang akan bermuara pada pertarungan dahsyat antara kebenaran dan kebatilan. Hadis-hadis yang menyebut pengikut Dajjal berasal dari Isfahan menjadi salah satu petunjuk penting bahwa Isfahan tidak sekadar kota kuno yang penuh sejarah, tetapi juga memiliki nilai simbolik yang kuat dalam perjalanan spiritual umat manusia. Kota ini, yang dulunya menjadi pusat kejayaan Kekaisaran Safawi dan pusat intelektual Persia, menyimpan banyak warisan budaya, filsafat, dan pemikiran, termasuk di dalamnya pengaruh-pengaruh esoterik dan mistisisme yang berkembang dalam tradisi-tradisi tertentu. Dalam sejarahnya, Persia merupakan tempat tumbuh suburnya berbagai aliran filsafat yang mencoba menyatukan ajaran-ajaran kuno dengan pandangan dunia modern. Beberapa di antaranya bahkan mencoba melebur antara kepercayaan Zoroaster, ajaran Yahudi, dan filsafat Yunani, lalu membentuk semacam pemikiran sinkretik yang pada akhirnya bisa menjadi landasan bagi ideologi dunia baru yang mengaburkan antara hak dan batil. Disinilah sebagian penafsir melihat relevansi antara Isfahan dengan sistem Dajjal. Bukan karena kota itu sendiri, tetapi karena gagasan-gagasan yang pernah hidup dan terus diwariskan secara tersembunyi.
Dalam tradisi eskatologi Islam, Dajjal bukan hanya ancaman secara fisik, ia adalah simbol puncak dari tipu daya dunia. Ia akan tampil membawa solusi terhadap krisis ekonomi, sosial, dan spiritual manusia. Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan banyak manusia akan mempercayainya karena ia memiliki kekuatan untuk menciptakan ilusi kebenaran. Orang-orang yang lemah imannya akan terkecoh, termasuk dari kalangan berpendidikan, agamawan, dan bahkan cendekiawan. Mengapa 70.000 pengikut Dajjal disebut berasal dari kalangan Yahudi Isfahan? Karena kelompok ini dalam sejarahnya dikenal sangat terorganisir, memiliki sistem kepercayaan yang kuat, dan telah teruji dalam menghadapi tekanan selama ribuan tahun. Mereka adalah simbol dari keteguhan identitas. Namun dalam konteks akhir zaman, disebut bahwa sebagian dari mereka akan menyeleweng dan justru menjadi pendukung sistem yang menentang Tuhan. Ini bukan berarti semua Yahudi akan mengikuti Dajjal. Bahkan dalam Al-Quran pun disebut bahwa di antara Bani Israel terdapat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ajaran Islam sangat tegas dalam membedakan antara etnis dan ideologi. Kebinasaan bukan karena asal-usul seseorang, tetapi karena keyakinan dan tindakannya. Dalam konteks Dajjal, siapapun, tanpa memandang suku, bangsa, atau agama, yang mengikuti sistem kebatilan, maka ia termasuk pengikut Dajjal. Oleh karena itu, fokus umat Islam seharusnya bukan mencari-cari siapa Yahudi Isfahan dalam bentuk fisik, melainkan memahami nilai-nilai apa yang mereka wakili dalam konteks akhir zaman. Jika Dajjal adalah sistem global yang menolak eksistensi Tuhan, menyingkirkan agama dari ruang publik, menciptakan masyarakat konsumtif yang dikuasai oleh algoritma, teknologi, dan kekuatan finansial, maka para pengikutnya adalah mereka yang mendukung dan tunduk kepada sistem ini. Dan mungkin sebagian dari mereka memang berasal dari kelompok yang pernah dikenal sebagai Yahudi Isfahan, namun bisa juga berasal dari mana saja. Tugas umat Islam adalah menyiapkan diri dengan ilmu, menghidupkan spiritualitas sejati, membangun ketahanan akidah, dan memahami tanda-tanda zaman secara jernih. Karena pada akhirnya, musuh terbesar bukan Dajjal itu sendiri, tetapi keraguan dalam hati dan kelemahan dalam mempertahankan iman. Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar dalam sejarah manusia, dan siapa yang tidak membekali dirinya dengan iman dan ilmu, maka akan dengan mudah terjerat oleh tipu dayanya. Maka, kisah Yahudi Isfahan bukanlah cerita untuk menumbuhkan kebencian, melainkan sebuah peringatan bahwa umat manusia sedang berjalan menuju puncak sejarah, di mana semua nilai akan diuji secara nyata. Sebuah zaman ketika logika manusia akan dikalahkan oleh ilusi teknologi, ketika rasa takut dan lapar akan membuat manusia menyerahkan harga dirinya, dan ketika hanya mereka yang berpegang teguh pada kebenaran yang mampu bertahan. Di tengah gelombang besar fitnah akhir zaman, umat Islam dituntut bukan hanya untuk mengenali musuh, tetapi juga memperkuat diri sendiri. Karena pada akhirnya, pertarungan ini bukan antara kelompok tertentu, melainkan antara iman dan hawa nafsu, antara cahaya dan kegelapan, antara Tuhan yang sejati dan Tuhan-Tuhan palsu yang akan bermunculan dengan wajah modern, canggih, dan menipu. Seiring kita menyelami lebih dalam tentang peran Yahudi Isfahan dalam narasi akhir zaman, kita harus menyadari bahwa konteks historis dan simbolis dari kelompok ini membawa pesan yang jauh lebih luas daripada sekadar penyebutan nama dan jumlah. Ini adalah cerminan dari bagaimana sejarah manusia seringkali berulang dalam pola yang sama. Munculnya kekuatan yang begitu besar yang menawarkan kemajuan dan solusi, namun sesungguhnya menjerumuskan umat manusia ke dalam jurang kehancuran spiritual. Mengapa mereka begitu menonjol dalam narasi ini? Jawabannya ada pada posisi strategis mereka dalam sejarah. Komunitas Yahudi di Persia, terutama di Isfahan, adalah salah satu komunitas Yahudi tertua dan paling terorganisir di luar tanah Palestina. Mereka bertahan dalam tekanan, melestarikan identitas, membangun jaringan dagang, dan bahkan memiliki pengaruh dalam lingkaran kekuasaan pada zaman kekaisaran. Hal ini menjadikan mereka contoh dari komunitas diaspora yang memiliki kemampuan bertahan sekaligus beradaptasi dalam sistem kekuasaan yang berubah-ubah. Namun, dalam narasi eskatologi Islam, kekuatan-kekuatan yang mapan ini bisa saja menjadi alat utama Dajjal dalam membangun sistem dunia yang menyesatkan. Bukan karena etnis atau agama mereka, tetapi karena potensi pengaruh dan daya jangkau mereka yang luas. Dalam konteks ini, Yahudi Isfahan menjadi simbol dari kekuatan duniawi yang berpadu dengan ideologi yang menyimpang, dan pada akhirnya menjadi bagian dari mekanisme global yang menjadikan Dajjal sebagai pusat kekuasaan.
Apa yang ditawarkan oleh Dajjal? Dajjal datang bukan sebagai penjahat yang menyeramkan secara fisik. Ia akan muncul sebagai sosok penyelamat. Ia menjanjikan kemakmuran, kestabilan ekonomi, solusi terhadap bencana dan kelaparan, serta menghapus peperangan. Dunia yang lelah oleh konflik akan melihat Dajjal sebagai jawaban. Dan disinilah letak bahaya terbesar. Ia menyamar sebagai kebaikan. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa Dajjal memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati, menurunkan hujan, dan membuat bumi menghijau kembali. Ini bukan keajaiban sejati, tetapi ilusi teknologi dan manipulasi realitas. Bayangkan sebuah dunia yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan, di mana emosi manusia bisa dipetakan dan dimodifikasi, di mana kelaparan bisa diakhiri dengan makanan sintetis, dan di mana penyakit bisa disembuhkan bukan oleh rahmat Tuhan, tetapi oleh sistem transhumanisme yang mengaburkan batas antara manusia dan mesin. Dunia inilah yang akan ditawarkan Dajjal. Dan siapa yang paling siap mendukung sistem semacam ini? Mereka yang telah lama terbiasa mengelola kekuasaan secara tersembunyi, mereka yang memiliki jaringan global, dan mereka yang melihat dunia sebagai proyek dominasi ideologi. Disinilah pengikut Dajjal dari kalangan Yahudi Isfahan menjadi relevan, sebagai simbol dari kelompok elit yang akan menjadi kaki tangan sistem ini. Meskipun secara aktual bisa jadi mereka bukan lagi Yahudi dalam arti agama, melainkan kelompok yang mewarisi nilai-nilai tertentu dari sistem lama dan menggunakannya untuk menegakkan sistem dunia baru. Bagaimana umat Islam harus menyikapi hal ini? Kisah ini bukan untuk menimbulkan ketakutan tanpa arah. Justru sebaliknya, ia adalah panggilan untuk persiapan. Bukan persiapan fisik semata, tetapi persiapan iman, ilmu, dan wawasan. Rasulullah memberikan petunjuk yang sangat jelas. Bacalah 10 ayat pertama dan terakhir dari surat Al-Kahfi, karena ayat-ayat itu mengandung perlindungan dari fitnah Dajjal. Mengapa Al-Kahfi? Karena di dalamnya ada pelajaran tentang ujian iman, ujian kekuasaan, ujian kekayaan, dan ujian ilmu. Semua yang menjadi senjata Dajjal dalam menyesatkan umat manusia. Umat Islam juga dituntut untuk membangun peradaban tandingan. Sebuah peradaban yang tidak tunduk kepada sistem dunia materialistik, tetapi yang menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai ilahi. Umat Islam harus mampu menguasai teknologi, ekonomi, dan pendidikan, namun tetap dengan dasar akidah yang kuat agar tidak ikut terhisap dalam pusaran sistem yang dikendalikan oleh Dajjal. Yahudi Isfahan dalam narasi akhir zaman adalah simbol dari keterlibatan kelompok terorganisir dalam membangun sistem global yang akan menopang kekuasaan Dajjal. Ini bukan tentang etnis, tapi tentang sistem, ideologi, dan kekuatan duniawi yang menentang nilai-nilai Tuhan. Dajjal tidak akan datang sendiri, ia akan datang dengan infrastruktur, media, teknologi, dan sistem yang membuat kebatilan tampak sebagai kebenaran. Dan umat Islam dituntut untuk siap, bukan dengan senjata, tetapi dengan cahaya ilmu dan kekuatan iman. Kisah ini adalah pengingat bahwa zaman fitnah sudah dekat, atau mungkin telah kita masuki tanpa kita sadari. Dunia semakin menyerupai prediksi Rasulullah, masjid-masjid megah namun kosong dari ruh. Ulama disanjung, tapi banyak yang menjual agama demi dunia, dan manusia disibukkan oleh dunia digital hingga lupa pada keabadian. Maka siapa yang tidak membentengi dirinya dengan Al-Quran, hadis, dan ilmu yang benar, akan mudah menjadi bagian dari sistem Dajjal, bahkan tanpa disadari. Dalam meneruskan kisah besar tentang peran Yahudi Isfahan dan keterkaitannya dengan akhir zaman, kita memasuki babak yang lebih dalam dan lebih personal. Apa yang sebenarnya akan dihadapi manusia ketika fitnah Dajjal benar-benar datang? Ini bukan hanya tentang satu kelompok, satu kota, atau satu bangsa, tetapi tentang pertarungan spiritual universal yang akan menguji setiap jiwa di muka bumi. Ketika kita membaca bahwa Dajjal diikuti oleh 70.000 Yahudi Isfahan, maka angka ini tidak bisa dipahami hanya secara matematis. Ia adalah lambang dari struktur kekuasaan dan pengaruh yang luas, bukan hanya secara kuantitatif, tapi juga kualitatif. Artinya, yang akan mengikuti Dajjal bukan hanya banyak secara jumlah, tetapi juga kuat pengaruhnya, terorganisir, dan menjadi otak di balik propaganda serta sistem dunia yang ia bangun. Dajjal disebut-sebut akan menguasai air dan makanan. Siapa yang tidak tunduk padanya akan dibiarkan kelaparan. Ini menjadi sangat relevan dengan zaman kita hari ini, di mana kontrol terhadap pangan, air bersih, energi, bahkan benih tanaman pun telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan raksasa multinasional. Jika hari ini manusia hanya bisa makan dari sistem yang dikendalikan oleh segelintir orang, maka bayangkan bagaimana kelak Dajjal bisa menggunakan infrastruktur global ini untuk mengendalikan hidup manusia.
Dalam riwayat disebut bahwa Dajjal membawa surga dan neraka. Surga yang sebenarnya adalah neraka, dan neraka yang sejatinya adalah surga. Ini adalah simbol dari manipulasi realitas besar-besaran, di mana yang batil tampak indah dan yang hak tampak hina. Dunia saat ini sudah mulai bergerak ke arah itu. Halal dan haram kabur batasnya, kebenaran dikaburkan dengan istilah naratif, dan opini publik dibentuk oleh algoritma media sosial, bukan lagi oleh akal sehat atau wahyu. Maka tidak heran jika kelompok-kelompok elit yang mewarisi kecerdikan, jaringan, dan kemampuan bertahan dari sejarah panjang, seperti Yahudi Isfahan, disebut dalam hadis sebagai barisan awal pengikut Dajjal. Sekali lagi, ini bukan tuduhan terhadap etnis, tetapi gambaran simbolik dari elitisme yang membangun sistem dunia tanpa Tuhan. Yang paling mengerikan dari fitnah Dajjal bukanlah wujudnya, tetapi kemampuannya untuk membalik persepsi manusia tentang Tuhan dan kehidupan. Saat itu, agama bukan lagi sumber kebijaksanaan, tapi dianggap penghalang kemajuan. Kitab suci ditinggalkan, digantikan dengan teori-teori sosial yang tidak mengakui keberadaan Yang Maha Kuasa. Dan manusia dipaksa memilih, ikut sistem Dajjal dan hidup nyaman, atau tetap beriman dan menghadapi kelaparan, siksaan, bahkan kematian. Ketika banyak umat manusia, termasuk umat Islam sendiri, mulai lelah dengan perjuangan, malas menuntut ilmu agama, dan justru mengikuti tren dunia tanpa seleksi akidah, maka mereka sejatinya sedang mempersiapkan diri menjadi bagian dari sistem Dajjal. Walaupun secara sadar, mereka menolaknya. Saat itulah, kelompok kecil yang beriman, yang tetap membaca Al-Quran, menjaga salat, dan memperjuangkan kebenaran dengan kesabaran, akan menjadi asing. Rasulullah telah bersabda bahwa Islam akan kembali asing, seperti awal mula kedatangannya. Dan mereka inilah yang kelak akan menjadi barisan Mahdi dan Nabi Isa dalam perang besar terakhir melawan Dajjal. Kembali ke Isfahan. Kota ini dalam sejarahnya memang unik. Ia tidak hanya menjadi pusat ilmu dan perdagangan, tetapi juga pusat pertarungan ideologi. Di masa lalu, ia menjadi tempat berkembangnya Syiah, mistisisme Persia, dan pemikiran-pemikiran esoterik yang terkadang menyimpang dari wahyu. Dalam konteks akhir zaman, kota ini menjadi simbol dari pusat peradaban manusia yang telah jauh dari nilai kenabian, dan menjadi ladang subur bagi lahirnya sistem dunia yang mendewakan ilmu tanpa iman. Isfahan menjadi peringatan bahwa sebuah kota yang maju secara ekonomi dan intelektual, namun kehilangan ruh ketuhanan, bisa menjadi alat kekuasaan Dajjal. Ini bukan hanya berlaku bagi Isfahan secara geografis, tapi untuk kota-kota modern di seluruh dunia yang memiliki karakter serupa, cerdas, kaya, terhubung secara global, namun hampa dari nilai-nilai ilahiyah. Dalam hadis-hadis syahih disebutkan bahwa pada akhirnya Dajjal akan dikalahkan oleh Nabi Isa, yang akan turun dari langit dan membunuhnya di gerbang Lut, dekat Palestina hari ini. Tapi kemenangan ini bukanlah milik Isa semata. Kemenangan ini milik semua yang tetap teguh memegang kebenaran. Meskipun dunia mencaci mereka, meskipun sistem menindas mereka, dan meskipun mereka terasing di negerinya sendiri. Inilah pesan akhir dari narasi Yahudi Isfahan dalam akhir zaman, bahwa siapapun bisa menjadi pengikut Dajjal, tidak peduli dari bangsa mana, jika mereka menyerahkan hidupnya kepada sistem dunia yang memusuhi Tuhan. Namun siapapun juga bisa menjadi pasukan Isa, walau ia hanya orang biasa, jika ia menjaga tauhid dan berdiri di sisi kebenaran, apapun risikonya. Maka bukan waktunya lagi menebak-nebak identitas Dajjal atau lokasi pasti para pengikutnya. Waktunya sekarang adalah membina diri, keluarga, dan masyarakat agar memiliki keimanan yang kokoh, ilmu yang benar, dan kesadaran akan bahaya sistem dunia yang menipu. Kita sedang hidup di ambang fitnah terbesar, dan perlawanan terbaik adalah keteguhan hati yang tidak bisa dibeli oleh dunia.